Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Rahasia Kamar Pojok. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jalur Pantura siang itu seperti sedang marah. Debu dari truk-truk gandeng berterbangan menghantam kaca depan mobil sedan hitam yang membawa Didi. AC mobil yang sudah disetel ke suhu paling rendah pun seolah tidak kuasa melawan hawa panas dari aspal yang menguap. Didi menyandarkan kepalanya ke kaca, memandangi deretan pohon jati meranggas di sepanjang jalan. "Mas Didi, tenang saja, kompleknya tenang, jauh dari bising knalpot blong anak-anak muda. Cocok buat sampean yang mau fokus kerja," ujar Pak Ridwan, pria parubaya yang bertugas mengurus logistik kantor perwakilan BUMN di wilayah ini. Suaranya serak, khas orang yang sudah puluhan tahun menghisap kretek. Didi tersenyum tipis, meski hatinya sedikit dongkol. "Tenang sih tenang, Pak. Tapi ya masa saya ditaruh di komplek ujung? Mana teman-teman yang lain katanya tinggal di mes tengah kota." Pak Ridwan terkekeh, memperlihatkan deretan giginya yang menguning. "Walah mas, sampean kan audit pusat, harus punya privasi tinggi. Lagi pula rumah di komplek Bungasari itu yang paling luas. Dulu itu rumah dinas manajer operasional. Anggap saja naik pangkat sementara." Didi hanya menghela nafas. Sebagai pegawai yang baru 3 tahun mengabdi di perusahaan plat merah ini, ditugaskan ke daerah adalah bahasa halus dari siap-siap hidup susah. Mobil perlahan berbelok masuk ke sebuah gerbang beton besar yang bertuliskan Komplek Perumahan Bungasari. Begitu melewati gerbang, suasana berubah drastis. Jika di jalan raya tadi sangat bising, di sini suasananya sepi secara mendadak. Hanya ada suara gesekan daun kering yang tertiup angin laut. Rumah-rumah di sini bergaya arsitektur tahun 80-an. Atap tinggi, jendela kayu besar dengan teralis besi, melengkung, dan halaman yang luas namun tidak terawat. "Kok sepi banget ya Pak? Ini warga pada kemana?" tanya Didi sambil melirik beberapa rumah yang pagarnya digembok rantai berkarat. "Ya namanya juga hari kerja mas, jam segini ya pada di kantor. Ada yang di dermaga, ada yang di gudang. Pulangnya nanti malam, itu pun kalau nggak lembur. Di sini mah aman, maling saja males masuk karena jarak antar rumahnya jauh-jauh," canda Pak Ridwan yang bagi Didi sama sekali tidak lucu. Mobil berhenti di rumah paling ujung, tepat bersisian dengan lahan kosong yang dipenuhi pohon pisang dan rumpun bambu yang rimbun. Rumah itu terlihat kokoh dengan cat putih yang sudah mulai mengelupas menjadi abu-abu. Rumput ilalang di halamannya sudah setinggi lutut orang dewasa, seolah menyembunyikan sesuatu di balik akarnya. Saat Pak Ridwan turun dengan membuka gerbang, suara deritan besi yang beradu memecah keheningan siang itu. Suaranya begitu panjang dan menyayat telinga. "Aduh Pak, itu pagarnya dikasih oli dikit kenapa? Kayak suara kuntilanak ketawa," gerutu Didi sambil menurunkan koper besarnya dari bagasi. "Mas Didi ini bisa saja, nanti Mang Ulin yang urus. Dia itu kuncen di sini, apa saja bisa diperbaiki sama dia," jawab Pak Ridwan santai. Mereka melangkah menuju pintu utama. Didi merasakan sensasi aneh saat kakinya menginjak teras rumah yang berdebu. Ada sebuah perasaan seperti sedang diawasi dari balik jendela-jendela gelap rumah di sebelahnya. Pak Ridwan merogoh kantongnya, mengeluarkan seikat kunci kuning yang nampak kusam. Begitu pintu terbuka, bau apek dan lembab langsung menyeruak keluar, menusuk hidung Didi. Ia terbatuk kecil. Di dalam perabotan kayu jati kuno tertata rapi namun diselimuti debu tebal. Cahaya matahari yang masuk dari celah ventilasi memperlihatkan jutaan partikel debu yang menari-nari di udara. "Nah, ini singgasana sampean buat beberapa minggu ke depan," Pak Ridwan meletakkan kunci di atas meja tamu yang permukaannya sudah kusam.
Maaf ya, agak berantakan. Terakhir dipakai setahun lalu kalau tidak salah. Setahun lalu? Kenapa lama kosong, Pak? Bukannya setiap bulan ada audit atau tamu dinas? Tanya Didi penasaran sambil mengusap sofa kain yang nampak suram. Pak Ridwan terdiam sejenak, tangannya sibuk membetulkan letak kopiahnya. Biasanya tamu lebih suka di hotel dekat kota. Tapi karena hotel penuh semua, ada acara bupati, ya mau tidak mau rumah ini diaktifkan lagi. Didi mengangguk-angguk, meski ada nada tidak meyakinkan dari suara Pak Ridwan. Ia berjalan menuju ke bagian dalam rumah. Ada dapur luas, ruang makan dengan lampu gantung kristal yang salah satu sisinya sudah pecah, dan sebuah lorong kecil menuju kamar-kamar. Di ujung lorong itulah Didi melihatnya. Sebuah pintu kayu jati yang warnanya lebih gelap dari pintu lainnya. Pintu itu terkunci rapat, namun ada perasaan aneh yang berdenyut dari sana, seolah-olah ruangan itu memiliki detak jantungnya sendiri. "Pak, itu kamar apa?" tanya Didi sambil menunjuk pintu di pojok kanan tersebut. Pak Ridwan yang sedang memeriksa keran air di dapur menoleh sebentar. "Itu gudang berkas lama, kuncinya dibawa orang kantor pusat dulu, jadi jangan dibuka ya. Lagi pula isinya cuma kertas-kertas berjamur, tidak penting buat sampean." Tepat saat Pak Ridwan selesai bicara, terdengar suara brak dari dalam kamar tersebut, seperti ada tumpukan benda berat yang jatuh ke lantai kayu. Didi tersentak, jantungnya berdegup kencang. "Pak, itu suara apa?" "Katanya gudang berkas." Pak Ridwan terdiam, matanya menatap pintu itu selama beberapa detik sebelum kembali tersenyum dipaksakan. "Paling tikus. Tikus di sini sebesar kucing, Mas. Nanti saja minta Mang Ulin pasang jebakan. Sudah ya, saya harus balik ke kantor. Ini kuncinya. Istirahatlah, Mas. Didi pasti capek." Setelah Pak Ridwan pergi dengan sedan hitamnya, Didi berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang sunyi. Ia hanya ditemani suara detak jam dinding tua yang suaranya menggema ke seluruh ruangan. Ia duduk di sofa, mencoba memejamkan mata sejenak untuk mengusir lelah. Namun, baru saja ia menyandarkan kepala, ia merasa ada sesuatu yang bergeser di atas plafon. Didi menatap langit-langit dan tepat di atasnya, ia melihat sebuah noda rembesan air berwarna coklat kemerahan yang perlahan mulai menetes. Didi masih terduduk di sofa, matanya terpaku pada noda di langit-langit. Untungnya tetesan itu berhenti. Sialan, baru juga sampai sudah dikasih atraksi plafon bocor. Gumamnya berusaha menghibur diri. Ia bangkit berdiri, mencoba mengabaikan rasa pegel di pinggangnya, lalu menyeret koper masuk ke kamar utama yang letaknya tepat di tengah bangunan, tidak jauh dari ruang tamu. Kamar itu luas, namun bau apeknya lebih parah. Ada sebuah ranjang besi tua dengan kasur kapuk yang sudah cekung di bagian tengah. Didi melemparkan tasnya ke atas kasur, memicu kepulan debu yang membuatnya bersin berkali-kali. "Buset dah, ini mah bukan rumah dinas. Ini gudang purbakala." Ia membuka jendela lebar-lebar untuk membiarkan udara masuk. Namun alih-alih udara segar yang masuk, justru bau amis yang samar, seperti bau laut bercampur sampah yang membusuk, khas aroma pesisir utara saat angin sedang mati. Didi memutuskan untuk berkeliling mencari sapu atau alat pembersih. Langkah kakinya yang beralaskan sendal cepit menggema di atas lantai tehel abu-abu. Saat melewati lorong menuju dapur, matanya kembali tertuju pada pintu kamar di pojok kanan itu. Pintu jati gelap yang terkunci. Ia mendekat. Kali ini rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia mencoba memutar knop pintunya. Ceklek. Benar-benar terkunci rapat. Anehnya, suhu di depan pintu ini terasa berkali-kali lipat lebih dingin dibandingkan sudut rumah lainnya. Didi menempelkan telinganya ke kayu pintu. Hening. Tapi itu adalah keheningan yang berisik, seperti ada suara nafas yang sangat pelan dan berat di balik sana. Krak. Didi meloncat mundur, jantungnya hampir copot. Ternyata itu suara gerbang depan yang dibuka paksa. Ia segera berlari ke depan dan mendapati seorang pria parubaya mengenakan batik biru yang sudah pudar dan celana bahan coklat yang dipenuhi noda tanah. Pria itu memegang arit dan tas plastik hitam. "Aduh Mang, kaget saya. Masuk jangan gak pakai salam dong," seru Didi sambil mengelus dadanya yang masih berdengup kencang. Pria itu menatap Didi dengan mata yang agak keruh, lalu tersenyum tipis. "Ngapunten Mas, saya Mang Ulin.
Tadi disuruh Pak Ridwan buat bantuin Mas Didi beres-beres. Saya lewat pintu samping tadi. Kuncinya macet. Jadi saya muter ke gerbang depan. Didi mengembuskan nafas lega. Oh, Mang Ulin ya, Mang. Tolong banget ini. Rumahnya kayak nggak pernah disapu 10 tahun. Itu ilalang di depan juga sudah kayak hutan rimba. Mang Ulin hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia mulai mengeluarkan peralatan tempurnya, arit, cangkul kecil, dan Didi mengernyitkan dahi saat melihat bungkusan plastik hitam kecil yang dibawa Mang Ulin. Di dalamnya ada beberapa kuntum kembang Kamboja yang masih segar. Mang, itu kembang buat apa? Buat pengharum ruangan alami? Canda Didi mencoba mencairkan suasana. Mang Ulin berhenti sejenak, menatap kembang itu, lalu menatap Didi. Ini buat syarat, Mas. Biar permisi sama yang punya tanah. Orang kota mungkin gak percaya, tapi di daerah pesisir begini, tata krama itu penting. Didi hanya mencibir pelan, tipikal anak muda Jakarta yang merasa hal seperti itu hanyalah tahayul. Ya sudah, terserah Mamang saja. Yang penting rumah bersih. Saya mau mandi, tapi airnya kayaknya harus dikuras dulu ya. Jangan mandi dulu, Mas. Tunggu maghrib lewat, airnya baru saya kasih tawas nanti, ujar Mang Ulin dengan nada yang tiba-tiba tegas. Didi hanya mengangkat bahu. Ia membiarkan Mang Ulin bekerja di halaman depan. Suara arit yang beradu dengan rumput menjadi latar belakang suara sore itu. Didi sendiri mulai menyapu bagian dalam rumah. Saat sedang menyapu di dekat lorong, Didi melihat Mang Ulin masuk ke dalam rumah untuk mengambil air. Namun Mang Ulin tidak menuju ke dapur. Pria tua itu berdiri diam di depan kamar pojok yang terkunci itu. Selama hampir 1 menit, ia berkomat-kamit, lalu dengan gerakan cepat, ia meletakkan satu kuntum kembang Kamboja di bawah celah pintu kamar tersebut. Mang, ngapain? Teriak Didi dari ruang tengah. Mang Ulin tersentak, wajahnya nampak pucat sesaat sebelum kembali tenang. Gak apa-apa, Mas, cuma bersihin debu di pojokan. Sudah, Mas lanjut saja. Saya mau lanjut babat rumput di samping. Menjelang pukul 5 sore, rumah sudah terlihat lebih rapi. Rumput di depan sudah pendek, meski bau tanah basah setelah dicangkul membuat suasana makin aneh. Mang Ulin berpamitan karena hari mulai gelap. Mas Didi, saya pulang dulu. Besok pagi saya kesini lagi buat ngepel, kata Mang Ulin sambil mengemasi barangnya. Ia berhenti di ambang pintu, menoleh ke arah Didi dengan tatapan serius. Oh iya, Mas, saya titip pesan ya. Apapun yang Mas dengar malam ini dari kamar pojok itu, tolong jangan dibuka. Jangan pernah dipaksa buka. Memangnya kenapa, Mang? Isinya cuma dokumen kan, kata Pak Ridwan? Tanya Didi, mulai merasa tidak enak hati lagi. Mang Ulin terdiam sebentar lalu menjawab lirih. Dokumen itu benda mati, Mas. Masalahnya di rumah ini, yang mati nggak selalu diam. Permisi, Mas. Mang Ulin berjalan cepat keluar gerbang, meninggalkan Didi yang terpaku di ruang tamu yang kini mulai gelap karena lampu-lampu di komplek itu sangat redup. Didi segera menutup pintu depan dan menguncinya rapat-rapat. Perasaan takut yang tadi sempat hilang kini kembali menyerang, lebih kuat dari sebelumnya. Langkah Mang Ulin yang terburu-buru meninggalkan halaman rumah menyisakan gemas suara pagar besi yang berderit panjang. Didi berdiri mematung di ambang pintu memandangi bayangan pria tua itu yang perlahan hilang ditelan keremangan lampu jalan komplek yang berwarna kuning pucat. Apaan sih? Orang-orang sini hobi banget bikin teka-teki, gumam Didi mencoba menguatkan mentalnya. Namun ia tidak bisa berbohong kalau bulu kuduknya sedikit meremang. Malam di pesisir utara Jawa ternyata tidak sedamai yang Didi bayangkan. Suara jangkrik bersautan dengan bunyi gesekan pelepah pisang dari lahan kosong sebelah rumah, menciptakan simfoni yang justru membuat telinga Didi berdenging. Ia segera menyalakan semua lampu di dalam rumah. Sayangnya, bohlam yang digunakan adalah bohlam tua berwarna kuning redup yang bukannya menerangi, malah menciptakan bayangan-bayangan panjang dan distorsi di setiap sudut ruangan. Didi merasa perutnya keroncongan. Ia baru ingat belum makan sejak siang. Ia berjalan ke dapur berencana menyeduh mie instan yang dia bawa di atas. Saat melewati lorong, ia tidak sengaja menginjak sesuatu yang lunak. Astagfirullah. Didi melompat kaget. Ia menunduk, ternyata itu adalah kembang Kamboja yang tadi diletakkan Mang Ulin di depan pintu kamar pojok. Entah bagaimana caranya kembang itu sekarang berada di tengah lorong, jauh dari posisi asalnya. Yang lebih aneh,
Kembang itu nampak layu dan menghitam, seolah-olah baru saja dibakar, padahal tadi sore masih segar. Mungkin ketiup angin. Meski ia tahu tidak ada angin di dalam lorong yang pengap itu, Didi memutuskan untuk mengabaikannya dan lanjut ke dapur. Ia menyalakan kompor gas kecil peninggalan penghuni lama. Sambil menunggu air mendidih, ia duduk di meja makan kayu yang terletak tepat membelakangi lorong. Keheningan malam itu tiba-tiba pecah oleh suara yang sangat tipis. Seret, seret. Suara itu seperti sesuatu yang diseret di atas lantai tehel. Didi membeku. Ia memegang pinggiran meja dengan erat. Suara itu berasal dari lorong. Bang Ulin, Pak Ridwan, panggil Didi dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri menoleh. Lorong itu kosong. Namun pintu kamar pojok itu nampak sedikit bergetar. Bukan karena gempa, tapi seperti ada seseorang dari dalam yang sedang memutar knop pintu dengan perlahan, berulang-ulang. Oke Didi, ini cuma tikus. Tikus raksasa Pantura yang pintar mainin pintu. Ucapnya pada diri sendiri dengan nada sarkas yang dipaksakan. Ia segera mematikan kompor, nafsu makannya hilang seketika. Ia memutuskan untuk segera masuk ke kamar utamanya, mengunci pintu dan naik ke atas ranjang. Di dalam kamar hawa terasa sangat gerah. Tidak ada kipas angin apalagi AC. Didi mencoba memejamkan mata, memeluk gulingnya erat-erat sambil mendengarkan detak jam dinding yang seolah makin lama makin lambat. Baru saja akan terlelap, suara itu muncul lagi. Kali ini bukan suara seretan melainkan suara air. Didi tersentak bangun. Suara itu berasal dari kamar mandi yang letaknya persis di sebelah kamar pojok misterius itu. Seseorang atau sesuatu sedang mandi. Terdengar suara gayung yang beradu dengan bak air, disusul dengan suara keran yang mengucur deras. Gak mungkin, tadi saya udah cek keran itu mati, bisik Didi. Keringat dingin mulai membasahi kaosnya. Lalu sebuah suara lain muncul, suara yang membuat darah Didi terasa berhenti mengalir. Sebuah nyanyian, suaranya sangat lirih, suara perempuan yang menyenandungkan tembang Jawa dengan nada yang sangat menyayat hati. Nyanyian itu terdengar seperti rintihan yang menuntut sesuatu. Didi menutup telinganya dengan bantal, mulutnya mulai merapalkan doa-doa pendek yang ia ingat. Ayat kursi, Al-Ikhlas, lidahnya keluh. Ia berkali-kali salah melafalkannya karena ketakutan yang teramat sangat. Tiba-tiba, suara nyanyian itu berhenti. Suara air pun berhenti, keheningan yang lebih mencekam menyergap. Tok, tok, tok. Pintu kamar Didi diketuk dari luar pelan tapi tegas. Mas Didi, tolong bukain. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah orang yang memanggil tepat berada di balik pintu kamarnya. Suaranya terdengar seperti suara perempuan muda, namun ada nada serak yang aneh, seolah tenggorokannya dipenuhi pasir. Didi tidak menjawab. Ia meringkuk di pojok tempat tidur, menatap pintu kamarnya yang perlahan-lahan mulai bergetar hebat. Sesuatu di luar sana sedang berusaha mendobrak masuk, bukan dengan tenaga, melainkan dengan kebencian. Waktu seolah berjalan merayap di rumah dinas komplek Bungasari. Didi melirik jam tangan digital yang ia letakkan di atas nakas berdebu. Pukul 23.30. Tengah malam hampir tiba, puncak di mana katanya batas antara dunia nyata dan dunia sana menjadi setipis kain kelabu. Hawa di dalam kamar semakin menjadi-jadi. Panasnya tidak masuk akal, seolah-olah ada kompor raksasa yang dinyalakan di bawah ranjangnya. Keringat membanjiri kaosnya hingga lepek karena sudah tidak tahan dengan pengap yang menyesakan dada. Didi memberanikan diri duduk di tepi ranjang. Ia mengambil tumpukan berkas laporan audit yang ia bawa, lalu menggunakannya sebagai kipas darurat. Sial, panas banget. Besok kalau saya masih hidup, saya beli kipas angin paling gede di pasar. Gerutunya pelan, mencoba menyelipkan komedi setir di tengah ketakutannya agar kewarasannya tetap terjaga. Saat ia sedang asik mengibas-ngibaskan kertas, gerakan tangannya mendadak terhenti. Di depannya, tepat di atas meja rias tua yang kacanya sudah kusam dan retak, ia melihat pantulan jendela di belakangnya. Ada sesuatu yang lewat di sana. Didi membeku. Jendela itu berada tepat di belakang punggungnya. Melalui pantulan kaca meja rias, ia melihat sebuah bayangan hitam panjang melintas perlahan dari kiri ke kanan. Bayangan itu tidak berjalan,
tapi tampak seperti merayap di dinding luar rumah. Srat, srat. Suara gesekan kain pada tembok luar terdengar sangat nyata. Didi perlahan memutar kepalanya di belakang, sangat pelan, hingga ia bisa mendengar bunyi tulang lehernya sendiri yang berderit. Jendela itu tertutup rapat, tapi gorden putih tipis yang menutupinya nampak tersingkap sedikit, seolah ada tangan yang mau nahannya dari luar. "Siapa di situ?" teriak Didi dengan suara pecah. Tidak ada jawaban, namun tepat setelah ia berteriak, hawa panas yang tadi membakarnya mendadak berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Dingin yang tidak alami, dingin yang terasa seperti es yang ditempelkan langsung ke kulit. Bulu kuduknya berdiri serentak. Ia merasa ada kehadiran lain di dalam kamar itu, tepat di belakangnya. Ia kembali menoleh ke cermin meja rias. Di sana, di balik pantulan dirinya yang pucat pasi, ia melihat sosok bayangan wanita berdiri di pojok kamar, di samping lemari jati. Rambutnya panjang menutupi wajah, menjuntai hingga ke lantai yang kotor. Ya Allah, ya Allah. Didi merapalkan doa dengan bibir gemetar. Ia mencoba tidak menoleh langsung ke pojok kamar. Ia hanya menatap cermin itu dengan mata melotot. Sosok itu mulai bergerak, kepalanya miring ke kanan dengan sudut yang mustahil bagi manusia. Terdengar bunyi kerak yang keras dari lehernya. Tiba-tiba sosok di dalam cermin itu mendongak. Di balik rimbun rambutnya, Didi melihat satu mata merah yang melotot tajam ke arahnya melalui pantulan kaca. Brak! Sesuatu menghantam jendela dari luar. Didi berjingkat dan secara refleks menoleh ke jendela. Saat itulah ia menyadari kesalahannya. Di balik kaca jendela yang gelap, wajah sosok itu sudah menempel. Wajahnya hancur setengah, kulitnya menggelambir seperti daging yang direbus terlalu lama, dan mulutnya menganga lebar mengeluarkan uap busuk yang memenuhi indera penciuman Didi. Didi meloncat dari ranjang. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang ada di lorong. Pikirannya hanya satu, ia harus keluar dari kamar ini. Ia berlari menuju pintu kamar, memutar kunci dengan tangan yang gemetar hebat, dan mengambur keluar menuju ruang tengah. Namun di ruang tengah ia justru disambut oleh pemandangan yang lebih mengerikan. Semua lampu di rumah itu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Dalam kegelapan ia mendengar suara tawa melengking dari arah kamar mandi. "Mas, kok keluar? Sini main sama saya." Jantung Didi berdegup begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di pangkal tenggorokan. "Ini mimpi, ini pasti mimpi karena capek perjalanan," bisiknya meyakinkan diri sendiri. Namun dinginnya lantai tehel yang menyentuh telapak kakinya terasa terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Suara air di kamar mandi di ujung lorong kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih ritmis, seperti seseorang yang sedang mengguyur badan dengan gayung berkali-kali. Didi mencoba mengatur nafas. Ia teringat ponselnya tertinggal di atas ranjang. Tanpa ponsel, ia tidak bisa menghubungi Pak Ridwan atau siapapun. Ia terpaksa harus melewati lorong itu lagi. "Oke Didi, lu cowok, lu audit BUMN. Masa takut sama suara air?" Ia mencoba memanggil sisa-sisa keberanian yang nyaris habis. Dengan langkah gemetar ia merayap di dinding menuju ke arah kamar mandi. Saat mendekati area lorong, langkahnya terhenti tepat di depan kamar pojok yang terkunci. Bau amis darah yang menyengat mendadak menyeruak di bawah celah pintu, dan yang lebih mengerikan, kembang kamboja yang tadi ia injak kini sudah hancur lebur seperti dikunyah sesuatu. Keran air di kamar mandi tiba-tiba menyala deras. Suara air yang menghantam bak semen itu bergema di seluruh rumah yang sepi. Didi memberanikan diri melongok ke dalam kamar mandi yang pintunya sedikit terbuka. Di dalam sana, dalam keremangan, ia melihat uap panas mengepul. Padahal rumah ini tidak memiliki pemanas air. Di tengah uap itu tampak sebuah bayangan duduk membelakanginya di pinggir bak mandi. Siapa? Suara Didi hampir tidak keluar. Sosok itu diam, gerakannya berhenti. Lalu perlahan sosok itu mulai menyisir rambutnya yang panjang dan basah dengan jemari yang panjang dan kurus. "Mas, airnya dingin, mau mandiin saya." Suara perempuan itu terdengar lagi, lirih namun tajam seperti sembilu. Didi merasa kakinya seperti tertanam di lantai. Ia ingin lari, tetapi sarafnya seolah putus.
Tiba-tiba sosok itu memutar kepalanya 180 derajat ke belakang tanpa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, matanya hanya putih polos tanpa pupil, dan dari mulutnya yang menghitam keluar cairan kental yang menetes ke dadanya. Allahu Akbar! Teriak Didi spontan. Bersama dengan teriakannya, pintu kamar pojok di sebelahnya bergejolak hebat. Brak, brak, brak. Pintu jati itu digebrak dari dalam dengan tenaga luar biasa. Seolah ada raksasa yang mencoba mendobraknya. Debu-debu dari langit-langit berjatuhan menimpa kepala Didi. Tolong mas, di dalam gelap, tolong. Suara perempuan lain kali ini terdengar sangat kesakitan, muncul dari balik pintu kamar pojok yang terkunci itu. Didi terjepit di antara dua teror. Di depannya ada sosok mengerikan di kamar mandi, dan di sampingnya ada sesuatu yang meronta di dalam kamar terlarang. Ketakutan yang memuncak membuat adrenalinnya meledak. Ia berhasil menggerakkan kakinya berbalik arah dan berlari sekencang mungkin menuju kamarnya sendiri. Saat ia hampir mencapai pintu kamarnya, ia merasa ada sesuatu yang licin dan dingin melilit pergelangan kakinya. Didi terjatuh tersungkur, wajahnya menghantam lantai tehel yang keras. Ia menoleh ke belakang. Rambut panjang dari sosok di kamar mandi tadi telah memanjang, menjulur keluar melewati pintu kamar mandi dan melilit kakinya seperti ular hitam yang hidup. Jangan pergi mas, temani saya di sini. Didi menendang-nendang dengan membabi buta. Ia berhasil melepaskan diri setelah sikutnya menghantam daun pintu kamarnya sendiri. Ia merayap masuk, membanting pintu dan menguncinya dengan 3 kali putaran. Ia bersandar di balik pintu. Nafasnya tersengal-sengal, air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya. Namun ketenangan itu hanya bertahan sedetik. Di dalam kamarnya yang tertutup, ia mendengar suara gesekan pelan dari arah pojok ruangan. Kret, kret. Pintu lemari tua di pojok kamarnya terbuka perlahan. Dari dalam kegelapan lemari itu, 2 buah mata merah menyala, menatapnya dengan penuh kebencian. Pandangan Didi terkunci pada lemari jati tua di pojok kamar. Pintu lemari itu terbuka sedikit demi sedikit, mengeluarkan suara derit kayu yang memilukan. Dari celah kegelapan di dalamnya, sepasang mata merah itu tidak berkedip, terus mengawasi setiap gerak-gerik Didi. Ya Allah, ampun ya Allah, rintih Didi. Ia ingin berteriak lagi, tapi tenggorokannya terasa seperti disumbat segenggam pasir kering. Tiba-tiba, suara gebrakan dari luar kamar, dari kamar pojok yang dilarang Mang Ulin, kembali terdengar. Namun kali ini bukan sekedar gebrakan. Ada suara kuku yang menggaruk kayu jati pintu itu dengan sangat cepat. Mas yang di luar tolong. Suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini suaranya tidak menyeramkan, melainkan terdengar sangat manusiawi, penuh penderitaan dan tangis yang sesak. Panas mas, di sini panas, tolong buka pintunya. Didi tertegun, rasa takutnya sejenak bertarung dengan rasa kemanusiaannya. Apakah ada orang yang benar-benar disekap di sana? Pikirnya liar, mengingat ini rumah dinas BUMN tua. Pikiran tentang kasus kriminal sempat melintas. Tapi logika itu langsung dipatahkan oleh kenyataan bahwa mata merah di dalam lemarinya masih menatapnya. Siapa kamu? Tanya Didi dengan suara serak. Entah bertanya pada sosok di lemari atau suara di balik pintu kamar pojok. Tidak ada jawaban verbal. Sebagai gantinya, lemari jati itu mendadak berguncang hebat. Brak, brak. Pintu lemari itu terbuka lebar, dan sebuah tangan kurus dengan kulit yang melepuh seperti terbakar menjulur keluar, mencoba meraih udara. Di saat yang bersamaan, suara perempuan dari balik kamar pojok itu berubah menjadi jeritan melengking yang menghancurkan kesunyian malam. Buka pintunya, buka. Didi menutup telinganya. Jeritan itu seolah menembus langsung ke otaknya. Ia merasa kepalanya mau pecah. Di tengah kekacauan suara itu, lampu kuning di kamarnya mendadak menyala terang, lalu meledak, meninggalkan kegelapan total. Dalam kegelapan itu, Didi merasakan hembusan nafas dingin tepat di tengkuknya. Padahal ia masih bersandar di pintu, itu artinya sesuatu sudah berdiri tepat di belakangnya, atau mungkin merambat turun dari plafon. Katanya mau bantu. Bisikan itu terdengar sangat dekat dengan telinga Didi, diikuti oleh bau bangkai yang sangat menyengat. Didi tidak tahan lagi. Ia memutar kunci pintu kamarnya dengan membabi buta dan menghambur keluar. Ia berlari ke arah ruang tengah.
namun kakinya tersandung karpet tua hingga ia jatuh tersungkur tepat di depan pintu kamar pojok yang dilarang itu. Saat wajahnya berada hanya beberapa sentimeter dari celah bawah pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya mual. Dari bawah pintu yang terkunci itu perlahan-lahan mengalir cairan kental berwarna merah kehitaman yang mengeluarkan uap panas. Cairan itu mulai membasahi lantai, merayap menuju tangan Didi. Didi mencoba bangkit, namun ia merasakan sebuah tekanan berat di punggungnya, seperti ada seseorang yang sedang menginjaknya dengan kaki yang sangat berat. Ia menoleh sedikit dan di bawah temaram cahaya bulan yang masuk dari ventilasi, ia melihat sesosok wanita tanpa wajah sedang berdiri di atas punggungnya, memegang seikat kembang kamboja yang sudah menghitam. "Jangan dibuka, atau kamu jadi temanku di dalam." Suara itu bukan berasal dari mulut, tapi bergema di dalam kepala Didi. Dengan sisa tenaga yang ada, Didi merangkak menjauh. Ia tidak peduli lagi pada rasa sakit di lututnya. Ia terus merangkak menuju arah pintu depan, berniat mendobrak keluar dan lari ke rumah warga terdekat. Meski harus menembus kegelapan komplek yang sepi, namun tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu depan, suara derit gerbang besi di luar terdengar. Seorang pria berdiri di balik pagar, Mang Ulin. Ia berdiri diam mematung di bawah cahaya lampu jalan yang redup, memegang aritnya. Tapi ada yang salah. Mang Ulin tidak bergerak dan wajahnya nampak sangat datar, menatap langsung ke arah jendela tepat Didi berada. Mang Ulin, tolong saya, Mang!" teriak Didi sambil menggedor kaca jendela. Mang Ulin tetap diam. Lalu perlahan pria tua itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah belakang Didi. Di sana di kegelapan ruang tengah, belasan sosok bayangan hitam mulai bermunculan, mengepung Didi dari segala arah. Didi sadar ia benar-benar sendirian. Ia berbalik memunggungi pintu depan yang terkunci rapat. Ruang tengah kini terasa seperti ruang hampa udara. Bayangan-bayangan hitam yang tadi mengepungnya seolah melebur ke dalam kegelapan, namun hawa dingin yang ditinggalkan semakin menusuk. Oke, cuma tinggal nunggu subuh, 4 jam lagi, 4 jam saja. Bisik Didi menyemangati dirinya sendiri yang sudah diambang gila. Ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya, setidaknya di sana ada tempat tidur. Tempat ia bisa meringkuk dan menutup mata. Ia berjalan jinjit menghindari cairan merah yang masih mengalir dari kamar pojok. Namun saat ia melangkah masuk ke kamarnya, kakinya mendadak terasa berat. Bukan karena lelah, tapi seperti ada beban puluhan kilogram yang menggelayuti pergelangan kakinya. Didi menunduk, jantungnya seolah berhenti berdetak. Dari sela-sela bawah ranjang jatinya, sepasang tangan berwarna abu-abu pucat dengan kuku-kuku yang pecah dan menghitam telah mencengkram kedua pergelangan kakinya. Kulit tangan itu dipenuhi borok bernanah yang mengeluarkan bau busuk luar biasa, seperti daging yang dibiarkan membusuk di dalam air selama berminggu-minggu. Astagfirullah, lepas. Didi meronta, menendang-nendang dengan kaki satunya, tapi cengkraman itu justru semakin kuat. Kuku-kuku tajam itu mulai merobek kulit kaki Didi hingga ia merintih kesakitan. Tubuh Didi ditarik paksa menuju kolong tempat tidur. Ia terjatuh dengan posisi tengkurap. Kuku jarinya berusaha mencakar lantai tehel untuk bertahan. "Tolong, Pak Ridwan, Mang Ulin!" Dalam posisi wajah yang menempel di lantai, Didi melihat apa yang ada di bawah ranjangnya. Di sana di kegelapan sempit itu, sepasang mata putih tanpa pupil menatapnya dari jarak hanya beberapa sentimeter. Itu adalah sosok anak kecil dengan kepala yang melonjong, kulitnya licin seperti belut, dan mulutnya terus mengeluarkan suara detakan lidah yang aneh. "Jangan dibawa, di atas saja," bisikan suara anak kecil itu. Tapi suaranya berat seperti kakek-kakek. Dengan tenaga sisa dari adrenalin yang memuncak, Didi berhasil menyentakkan kakinya. Ia menendang wajah sosok itu tepat di bagian matanya yang putih. Cengkraman itu terlepas, Didi segera melompat ke atas ranjang, menjauh dari tepi kasur. Ia duduk di tengah-tengah kasur kapuk itu, menarik selimutnya hingga ke dagu. Tubuhnya gemetar seperti orang yang terkena serangan malaria. Prak! Tiba-tiba dari bawah kasur ada sesuatu yang menyundul-nyundul punggungnya. Kasur kapuk itu bergerak-gerak seperti ada orang yang sedang meronta di dalamnya. Didi beringsut ke pojok ranjang. Namun setiap sudut ranjang itu kini terasa tidak aman. Mas Didi." Suara itu muncul lagi, kali ini bukan dari bawah, bukan dari luar, tapi dari balik bantal yang sedang dipeluk Didi. Didi perlahan melepaskan pelukannya pada bantal guling.
Di balik guling itu ia melihat seikat rambut hitam panjang yang basah sedang merayap keluar dari sela-sela jahitan kasur. Rambut itu terus tumbuh memenuhi permukaan spray, bergerak seperti ribuan cacing hitam yang lapar menuju ke arahnya. Didi sudah tidak sanggup lagi berteriak, suaranya sudah habis. Ia hanya bisa menangis tanpa suara, meringkuk sekecil mungkin di pojok ranjang, sementara lemari jati di pojok kamarnya kembali bergetar hebat. Dan pintu kamar pojok di luar sana terdengar seperti hancur lebur dihantam dari dalam. Malam itu di pesisir utara yang sepi, Didi baru menyadari satu hal, rumah ini tidak menginginkannya pergi dalam keadaan hidup. Didi sudah tidak punya tempat lagi untuk lari, ranjangnya kini terasa seperti rawa-rawa yang dipenuhi ular hitam. Dengan gerakan nekat ia melompat dari ranjang, mendarat di atas lantai tehel yang dingin dengan bunyi gedebuk yang keras. Lututnya terasa linu, namun ia tidak peduli. Matanya kini tertuju pada lemari jati tua di pojokan. Lemari itu berhenti bergetar, tapi pintunya sekarang terbuka lebar, seolah mengundang Didi untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Enggak, gue nggak mau lihat. Ia mencoba mundur menuju pintu kamar, namun pintu itu mendadak macet total, seolah-olah kayu pintunya telah menyatu dengan kusennya. Dari dalam lemari, aroma amis darah bercampur bau kapur barus yang sangat kuat menyeruak keluar. Tiba-tiba, sebuah benda jatuh dari gantungan di dalam lemari. Bek! Itu bukan baju. Itu adalah bungkusan kain kafan yang sudah kusam, kecoklatan karena tanah dan cairan busuk. Bungkusan itu berdiri tegak di dalam lemari. Didi terpaku. Jantungnya berdegup hebat. Di Indonesia, tidak ada yang lebih menakutkan daripada melihat kain kafan yang berdiri tegak di tengah malam. Mas, bajunya tolong gantiin. Suara dari dalam lemari itu serak, seperti suara orang yang lehernya tersumbat cairan. Perlahan bungkusan kain kafan itu mulai bergoyang ke kanan dan ke kiri. Bunyi lantai kayu di dalam lemari yang tertekan beban berat terdengar sangat jelas. Lalu dari bagian atas ikatan kain kafan itu muncul rembesan cairan hitam yang perlahan membentuk pola wajah. Mata Didi melotot saat melihat ikatan di atas kepala sosok itu mulai terlepas dengan sendirinya, seolah ada tangan tidak terlihat yang membukanya. Kain kafan itu terbuka, menyingkap sosok tubuh yang kulitnya sudah menghitam dan mengerut, menempel pada tulang. Tapi yang paling mengerikan adalah bagian perutnya. Perut sosok itu sobek besar, dan dari dalamnya keluar tumpukan dokumen-dokumen kantor BUMN yang sudah hancur, bersimbah darah dan nanah. Ini laporan yang Mas cari. Sosok itu berbisik sambil mengeluarkan suara tawa yang tertahan di tenggorokan. Didi merasa mual yang luar biasa. Ia menyadari sesuatu. Sosok ini bukan hanya sekedar hantu. Ini adalah peringatan. Dokumen-dokumen itu adalah bukti korupsi atau kejahatan masa lalu yang terkubur bersama nyawa orang ini di rumah dinas tersebut. Demi Allah, saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma pegawai baru. Teriak Didi sambil melemparkan buku agendanya ke arah lemari. Buku itu menembus tubuh sosok tersebut seolah ia hanya terbuat dari asap. Namun lemari itu mendadak terbanting menutup dengan suara dentuman yang sangat keras. Hingga kaca cermin di meja rias pecah berkeping-keping. Pecahan kaca itu terbang ke arah Didi. Salah satunya menggores pipinya hingga berdarah. Didi jatuh terduduk memegangi pipinya yang perih. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang lain. Di belakangnya, di balik pintu kamar yang terkunci, suara gedoran dari kamar pojok mencapai puncaknya. Mas Didi, tolong, Mang Ulin bohong. Suara perempuan itu kini terdengar sangat jelas di telinganya, seolah-olah wanita itu sedang berbisik tepat di lubang telinga Didi, meskipun pintunya masih tertutup. Mang Ulin yang naruh saya di sini, Mas. Tolong ambil kuncinya di bawah lemari. Didi menoleh ke bawah lemari jati itu. Di antara debu dan kegelapan ia melihat sesuatu yang berkilat. Sebuah kunci kuno dengan gantungan tali merah yang tampak seperti sudah berlumur darah kering. Sudah dapat, Mas. Sini, bawa ke kamar pojok. Suara rintihan itu kembali muncul. Kali ini dibarengi dengan suara garukan kuku di dinding yang berpindah-pindah. Dari plafon lalu turun ke belakang kepala Didi. Didi tersentak. Ia segera melompat kembali ke atas ranjang, satu-satunya tempat yang ia anggap secara keliru sebagai zona aman. Ia menarik selimut kusamnya hingga menutupi seluruh tubuh, meringkuk seperti janin.
dan menggenggam kunci itu erat-erat di dadanya. Di dalam kegelapan di balik selimut, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu seperti beduk bertalu-talu. Tiba-tiba, kasur di belakang punggungnya terasa melesak. Sesuatu yang sangat berat baru saja naik ke atas ranjang. Didi menahan nafas. Ia merasa punggungnya bersentuhan dengan sesuatu yang empuk namun sedikit keras, seperti tekstur daging yang dibungkus kain kafan yang lembab. Bau busuk yang tadi hanya samar kini meledak di dalam ruang sempit di bawah selimutnya. Bau itu adalah perpaduan antara bangkai yang sudah berhari-hari terkena air hujan, amis darah, dan sesuatu yang manis namun memuakan seperti bunga melati yang layu. "Mas, dingin ya?" Sebuah bisikan tepat berada di balik kain selimut, hanya beberapa milimeter dari telinga Didi. Didi menutup matanya rapat-rapat. Ia merapalkan doa-doa secara serampangan. Qul huwallahu Allahu samad. Lidahnya keluh, ia bahkan lupa kelanjutan ayatnya karena otaknya sudah membeku oleh teror. Rasa penasaran yang terkutuk itu muncul. Antara ingin memastikan atau sekedar insting bertahan hidup, Didi memberanikan diri sedikit menurunkan ujung selimutnya. Ia memutar tubuhnya perlahan ke arah belakang, ke arah beban berat itu berada. Saat selimut tersingkap sedikit, cahaya bulan yang pucat masuk ke dalam celah, menyinari apa yang ada di depannya. Wajah itu berada tepat di depan hidung Didi. Sesosok makhluk terbungkus kain kafan yang sudah koyak-koyak. Wajahnya tidak lagi berbentuk manusia. Kulitnya melepuh berwarna merah kehitaman, penuh dengan lubang-lubang kecil yang mengeluarkan nanah kuning. Di sela-sela lubang itu, belatung-belatung putih berukuran besar menggeliat, keluar masuk, jatuh satu persatu ke atas bantal Didi. Matanya hanya tersisa lubang hitam yang dalam. Namun dari sana terpancar kebencian yang murni. Makhluk itu membuka mulutnya yang tidak memiliki bibir, memperlihatkan deretan gigi yang menghitam. Bau busuk yang keluar dari mulutnya membuat Didi ingin muntah saat itu juga. "Mau kemana?" teriak sosok itu dengan suara yang memegahkan telinga. Bukan lagi suara perempuan lirih, melainkan suara guntur yang mengguncang kamar. Didi berteriak sekencang-kencangnya, sebuah teriakan primal yang menghabiskan seluruh sisa oksigen di paru-parunya. Tubuhnya mengejang hebat sebelum akhirnya kesadarannya terputus. Kegelapan total menjemputnya saat kepalanya terkulai lemas. Sementara tangan-tangan dingin dari bawah kasur mulai menarik selimutnya, perlahan menyeretnya ke dalam pelukan maut yang tidak kasat mata. Didi pingsan dalam keadaan tangan masih menggenggam erat kunci merah dari bawah lemari. Mas Didi, bangun mas." Didi tersentak, matanya terbuka lebar. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah cemas Pak Ridwan yang berdiri di samping ranjangnya. Di belakangnya Mang Ulin berdiri diam dengan wajah datar, masih mengenakan batik biru yang sama. Didi langsung beringsut mundur hingga punggungnya menabrak kepala ranjang. Ia melihat ke sekeliling dengan kalap. Kamar itu terang benderang oleh cahaya matahari. Tidak ada rambut di lantai, tidak ada darah di bawah pintu, dan lemari jati itu tertutup rapat. Semuanya nampak normal. "Sampean kenapa mas? Tadi saya ketok-ketok pintu nggak dijawab. Untung Mang Ulin punya kunci cadangan," tanya Pak Ridwan sambil menyodorkan segelas air putih. Didi menerima gelas itu dengan tangan yang masih gemetar hebat. Ia menenggak airnya hingga habis. Lalu teringat sesuatu. Ia membuka telapak tangan kanannya. Kosong. Kunci merah itu tidak ada. Saya tadi malam ada perempuan di kamar pojok pak. Terus ada pocong di kasur ini," teriak Didi histeris. Ia menunjuk-nunjuk ke arah bantalnya. "Ada belatung di sini tadi malam." Pak Ridwan dan Mang Ulin saling berpandangan. Pak Ridwan menghela nafas panjang lalu duduk di pinggir ranjang. "Mas Didi, mungkin sampean kecapean. Perjalanan jauh, cuaca panas, pikiran jadi kemana-mana. Halusinasi itu biasa kalau raga lagi drop." "Bukan halusinasi pak, saya pegang kuncinya, kunci yang di bawah lemari." Didi menoleh ke arah Mang Ulin. "Mang, sampean semalam berdiri di depan gerbang kan? Nunjuk-nunjuk ke dalam rumah." Mang Ulin menggeleng pelan. "Semalam saya di rumah mas, istri saya kambuh sakitnya. Saya nggak keluar rumah sama sekali setelah maghrib. Ngapunten." Didi terdiam, rasanya ia ingin gila. Apakah semua itu benar-benar hanya mimpi buruk? Namun, saat ia hendak turun dari ranjang, ia merasakan perih di pergelangan kakinya. Ia menyingkap celana panjangnya dan jantungnya hampir copot. Di pergelangan kakinya terdapat bekas lebam berwarna ungu kehitaman berbentuk cengkraman 5 jari manusia. Jelas dan nyata.
Pak Ridwan yang melihat itu langsung terdiam. Wajah ramahnya mendadak berubah menjadi kaku. Ia segera berdiri. Anu Mas Didi, sepertinya urusan auditnya kita percepat saja ya. Hari ini sampean pindah ke hotel di pusat kota, biar saya yang urus barang-barangnya. Saat Didi berjalan keluar rumah dengan langkah gontai, ia melewati kamar pojok itu. Pintunya masih terkunci rapat, namun saat ia melangkah tepat di depan pintu tersebut, ia mencium aroma melati yang sangat kuat, identik dengan aroma semalam. Ia menoleh ke arah Mang Ulin yang sedang menyapu teras. Saat merata mereka bertemu, Mang Ulin membisikkan sesuatu tanpa suara, hanya gerakan bibir yang bisa dibaca Didi. Sudah ketemu kuncinya. Didi merinding hebat. Ia segera masuk mobil Pak Ridwan tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan kemudian setelah Didi kembali ke Jakarta, ia baru berani mencari tahu melalui arsip lama perusahaan. Ia menemukan sebuah berita duka dari tahun 94. Seorang sekretaris muda BUMN hilang secara misterius saat bertugas di kabupaten tersebut. Namanya tidak pernah ditemukan, namun saksi terakhir melihatnya masuk ke rumah dinas ujung di komplek Bungasari. Didi merogoh saku tas kerja yang jarang ia pakai sejak tugas itu. Di sudut paling dalam, jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ia menariknya keluar, sebuah kunci kuno dengan gantungan tali merah yang sudah kering kehitaman. Didi jatuh terduduk di kursi kantornya. Di balik kunci itu terukir sebuah nama kecil yang nyaris pudar, Lokananta. Dan di saat yang sama, AC di ruang kantornya yang modern mendadak mati, berganti dengan hembusan angin dingin yang membawa sisa bau melati dan bisikan lirih di telinganya. Terima kasih, kuncinya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.